Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi aljabar atau diferensial fungsi aljabar. Di mana kali ini kita akan bahas tentang penerapan turunan fungsi aljabar tersebut pada garis singgung kurva. Oke, kita mulai saja. Penerapan fungsi aljabar untuk garis singgung kurva, di mana sama kita tahu bahwa diferensial fungsi itu kita bisa nyatakan secara konsep, secara geometris bahwa turunan fungsi itu didefinisikan dengan menggunakan limit, di mana limit tersebut mengarahkan kepada perbandingan antara delta Y dengan delta X. Karena mengarah ke sana, maka ada hubungan dengan sebuah garis. Dalam hal ini adalah garis singgung kurva. Karena kita sama tahu bahwa delta Y per delta X itu berkaitan dengan yang namanya gradien. Nah, sehingga kalau ini adalah sebuah kurva, kemudian pada kurva itu ada sebuah titik, katakanlah dengan absis X, maka ordinatnya adalah FA. Kalau fungsinya itu dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, maka kita nyatakan ordinatnya adalah FA dengan absis X sama dengan A. Nah, pada saat garisnya itu menyinggung kurva di X sama dengan A, dan Y sama dengan FA, maka kita katakan bahwa gradien garis singgung tersebut adalah F aksen A. Jadi kalau misalkan ini adalah kurva Fx, ini adalah Y sama dengan Fx, kemudian gradien garis singgungnya itu kita bisa nyatakan bahwa M adalah F aksen X dari kurva tersebut. Kalau misalkan dia di A, X-nya atau absisnya, maka gradien garis singgung tersebut adalah F aksen A. Oke, tadi saya katakan bahwa F aksen itu diambil dari sebuah definisi limit delta X menuju 0, yaitu Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X, gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kita ketahui bahwa ini ada sebuah selisih. Ini adalah katakanlah Fx2, kemudian ini adalah katakanlah Fx1-nya. Fx1-nya, sedangkan kita tahu bahwa deltanya katakanlah X2 min X1. Itu adalah delta, misalkan delta X. Nah, sehingga kita bisa nyatakan bahwa F aksen itu adalah limit delta X menuju 0, Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, itu adalah definisi dari F aksen, seperti yang sudah dikemukakan di awal. Nah, dengan demikian, karena gradien itu adalah merupakan turunan pertama dari sebuah kurva Fx, maka gradien garis singgung tersebut yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx di X sama dengan A, maka kita katakan bahwa gradiennya adalah F aksen A. Nah, karena gradiennya sudah dapat, maka kita bisa mewujudkan yang namanya persamaan garis. Persamaan garis secara umum, ingat ya, persamaan garis secara umum, itu biasanya kita nyatakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, dalam hal ini Y1-nya adalah FA, X1-nya dalam hal ini adalah A. M-nya adalah F aksen A. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa persamaan garis singgungnya Y sama dengan Fx di A, FA bisa kita nyatakan dengan
Y min FA sama dengan F aksen A kali X min A atau Y sama dengan F aksen A kali X min A ditambah FA. Nah itulah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di A, FA. Kemudian sama kita ketahui bahwa delta Y per delta X itu adalah gradien. Dan kita tahu bahwa kalau misalkan perbandingan antara delta Y dengan delta X itu kita nyatakan dengan sebuah nilai gradien, maka ternyata perbandingan delta Y per delta X itu juga kita bisa katakan sebagai nilai dari sebuah tangan sudut. Apabila garisnya tersebut membentuk sudut dengan sumbu X, yaitu theta. Sehingga kita bisa katakan bahwa gradien garis singgung itu di titik katakanlah X sama dengan A, ya, itu maka kita katakan bahwa gradien itu adalah tangan sebuah sudut. Jadi gradien selain F aksen A untuk X sama dengan A, bisa juga gradien itu adalah tangan sebuah sudut. Sehingga nanti akan ada hubungannya bahwa gradien sebagai nilai tangan, gradien sebagai nilai turunan pertama dari sebuah kurva Fx di X sama dengan A. Nah, kemudian yang berikutnya, pada penerapan turunan fungsi aljabar ini, kita juga sering dihadapkan dengan kondisi garis singgung tersebut sejajar dengan garis lain, baik itu garisnya memotong di kurva atau tidak memotong di kurva. Sehingga ada sebuah pernyataan garis-garis yang sejajar seperti yang pernah kalian pelajari di SMP, bahwa kalau ada sebuah garis dikatakan sejajar, itu berarti memiliki kemiringan yang sama. Kalau memiliki kemiringan yang sama, ini misalkan G1, ini misalkan G2, itu artinya berarti gradien garis 1 itu sama saja dengan gradien garis kedua. Kalau kita katakan dia sejajar. Maka nanti ada hubungan garis singgung dengan garis yang sejajar dengan garis singgung. Kemudian yang kedua, garis yang saling tegak lurus. Bahwa kondisi tertentu bisa mengakibatkan sebuah garis singgung itu misalkan tegak lurus dengan garis yang lain. Di titik singgungnya katakanlah, maka kita bisa menyatakan bahwa gradien kedua garis itu nilainya harus min 1. Jadi MH1 itu dikalikan dengan MH2 itu harus min 1. Maka kita katakan dia saling tegak lurus. Nah, itu yang sering muncul di soal-soal yang berkaitan dengan penerapan turunan fungsi aljabar yang berkaitan dengan garis singgung kurva. Oke, kita mulai dari soal-soal yang berkenaan dengan penerapan turunan fungsi aljabar dalam kaitannya dengan garis singgung sebuah kurva. Misalkan gini. Diminta garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 dikuadratkan yang melalui sebuah titik 1,9. Memotong sumbu Y di titik apa? Jadi ada sebuah kurva, katakanlah Y sama dengan Fx. Ini asumsikan sebuah kurva, katakanlah demikian. Kurva tersebut katakanlah menyinggung. Katakanlah ini ada sebuah garis singgung di titik 1,9 gitu ya. Lalu ditanyakan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita nggak tahu sumbu Y-nya di mana. Katakanlah misalkan ini adalah sebuah sumbu Y. Nah, kita akan carikan ini misalkan di sebuah titik A. Nah, kita akan mendapatkan titik A itu berapa? Oke, kita tahu bahwa tadi kita katakan bahwa gradien itu adalah turunan pertama. Maka kita bisa menurunkan kalaulah Fx-nya itu atau Y-nya itu adalah X kuadrat plus 2 kuadrat,
Maka kita sama-sama tahu bahwa ada sebuah turunan fungsi, katakanlah komposisi dengan perpangkatan, maka turunannya itu adalah, katakanlah fx sama dengan ux pangkat n, maka hasil turunannya adalah n kali u aksen kali ux pangkat n min 1. Gitu ya. Nah, dengan demikian, anggaplah ini adalah U, maka U aksennya adalah 2X. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa Y aksen atau F aksen X-nya adalah N-nya berarti 2, U aksennya berarti 2X, lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi X kuadrat plus 2 pangkat 1, di X sama dengan 1, maka gradiennya atau F1 adalah 2 kali 1 kali 1 kuadrat tambah 2. Berarti gradiennya adalah 4 kali 3 ya, berarti 12. Nah, sama kita tahu, maka persamaan garis tadi secara umum bahwa Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu kan ya. Dengan Y1-nya berarti dalam hal ini adalah 9, gradiennya adalah 12 tadi, kemudian X1-nya adalah 1. Maka kita bisa menyatakan Y min 9 sama dengan 12X min 12. Atau kita kumpulkan min 9-nya ke sebelah kanan, kedua ruas ditambahkan 9, jadi Y sama dengan 12X min 3. Diminta memotong, kalau memotong sebuah kurva, sumbu Y, memotong sumbu Y itu hanya jika X-nya 0. Dengan demikian, maka Y-nya dapat berarti kan, yaitu min 3, karena X-nya 0. Nah, sehingga titik A-nya dalam hal ini adalah 0, min 3. Gitu ya. Jadi titik A-nya adalah 0, min 3. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Garis yang melalui titik 0,0 dan PA, B berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 9 di A, B di titik P yang berada di kuadran 3. Oke, ini parabola katakanlah ya. Parabola. Ini ke parabolanya simetrisnya terhadap 0,0 ya. Katakanlah demikian. Ini ilustrasi aja untuk bisa memberikan sebuah gambaran. Kemudian melalui sebuah titik P ya. Garis melalui 0,0 dan P 0,0, kemudian P di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga kan sini. Jika P berada di kuadran ketiga, maka AB berapa? Oke. Ini berarti garis singgungnya kurang lebih inilah. Oke, ini adalah garis singgung. Kurva ya. Nah, sekarang gradien garis singgung seperti yang tadi dikatakan bahwa dia adalah turunan pertama dari sebuah kurva ya. Berarti Y adalah X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Di P, A, B itu artinya X-nya berarti A ya. Maka gradiennya atau F aksen A-nya adalah 2A.
Kemudian dia berpotongan tegak lurus dengan garis yang melalui PA, B. Ini garis yang melalui sebuah titik 0,0 itu adalah Y sama dengan MX. Ini katakanlah MG aja ya, M garis singgung. Ini garis G. Maka M-nya karena dia melalui 0,0 dan koma B merata gradiennya adalah B per A. Karena dia saling tegak lurus, maka seperti yang tadi dirumuskan bahwa M1 kali M2 harus min 1 kan itu ya. M1-nya katakanlah B per A. M2-nya katakanlah MG. Dalam hal ini adalah 2A. Itu harus min 1. Berarti kita bisa mendapatkan pernyataan bahwa 2B adalah min 1. Maka B adalah min setengah. Oke, itu kita bisa mendapatkan nilai B-nya min setengah. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, karena ini adalah M1. Nah, kemudian kita perlu mendapatkan nilai dari A. Karena P itu adalah pada kurva, itu artinya bahwa Y-nya adalah B, lalu X-nya adalah A, berarti B sama dengan A kuadrat dikurangi 9 per 2 kan? Karena B-nya sudah dapat, maka min setengah sama dengan A kuadrat dikurangi 9 per 2. Kedua ruas tambahkan 9 per 2, berarti 8 per 2 sama dengan A kuadrat. Itu artinya A kuadrat sama dengan 4. Nah, karena di kuadran ketiga, berarti A-nya kita ambil yang negatif. Ya, karena P kuadran ketiga. A, B ada di kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga berarti A-nya negatif. Dan berarti A-nya diambil yang negatif 2. Dengan demikian, maka pertanyaannya bisa kita jawab. Berarti A ditambah B adalah min 2 dikurangi setengah. Berarti min 5 per 2. Nah, itulah A ditambah B. Jadi jawabannya adalah min 5 per 2. Bisa dimengerti? Baik, berikutnya. Kurva Y sama dengan 3X min 3 per X kuadrat memotong sumbu X di titik P. Oke. Kemudian persamaan garis singgung kurva di P adalah memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, itu artinya berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka kita dapatkan bahwa 0 adalah 3X min 3 per X kuadrat kan itu ya. Pindah posisi, berarti 3 per X kuadrat sama dengan 3X. Kita kali bagi silang, berarti 1 sama dengan X pangkat 3. Maka X dipangkatkan sepertiga. X-nya adalah 1. Oke, maka titik P-nya adalah 1,1,0. Nah, itu titik P-nya. Nah, sekarang yang diminta adalah persamaan garis singgungnya. Berarti gradiennya adalah Y aksen. Dalam hal ini berarti turunan dari Y sama dengan, kita ubah dulu bentuknya, 3X dikurangi 3X pangkat min 2 ya. Berarti Y aksennya adalah 3 dikurangi, pangkatnya ke depan ya. Berarti 3 kali 2 atau min 2 kali 3 kali X pangkat min 3. Maka Y aksen adalah 3 ditambah 6 per X pangkat 3. Di X sama dengan 1, berarti M-nya adalah 3 ditambah 6 per 1, berarti 9. Jadi gradiennya 9. Nah, karena gradiennya 9 berarti persamaan garisnya dalam hari ini adalah garis singgung kurva di P 1,0 seperti yang tadi rumus umumnya. Y min Y1 adalah M kali X min X
1. Berarti Y min 0 kan ya. Karena Y-nya 0. Gradiennya 9 kali X min 1. Berarti Y sama dengan 9X min 9. Itulah persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 9X min 9. Bisa dimengerti? Nah, jadi intinya adalah sebuah garis dapat diwujudkan apabila diketahui gradien dan diketahui titik singgungnya. Berarti gradien garis singgung harus ada gradien, persamaan garis singgung harus ada gradien, harus ada titik singgung. Oke, bisa kita lanjutkan? Berikutnya. Diberikan kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X tambah 5. Jika garis singgung di titik A, B sejajar dengan garis Y min 3X min 4 sama dengan 0, maka nilai B yang mungkin adalah berapa? Oke, ini kita asumsikan kurvanya misalkan begini. Ini adalah sebuah kurva, kemudian katakanlah ada sebuah garis singgung. Ini titik singgung misalkan di A, B gitu kan. Maka yang ada garis yang sejajar dengan garis singgung tersebut. Katakanlah ini garis yang dimaksud. Ini hanya ilustrasi aja untuk menunjukkan bahwa dia sejajar. Y min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, maka dari persamaan ini bisa kita nyusun dalam bentuk umum. Y sama dengan 3X plus 4. Nah, ini berarti gradien. Nah, karena sejajar, berarti kalau ini adalah garis singgung, maka kita bisa mengatakan bahwa M garis singgung itu sama dengan M garisnya. Dengan demikian, M garis singgung harus sama dengan 3. M garis singgung harus sama dengan 3. Di titik A, B. Nah, karena garis singgung itu ada, gradien garis singgung itu adalah turunan pertama, berarti kita turunkan dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min X plus 5. Berarti turunannya adalah 3X kuadrat plus 4X min 1. Di X sama dengan A gitu kan ya. Berarti 3 sama dengan 3A kuadrat plus 4A min 1. Kedua ruas kita tambahkan min 3. Berarti 0 sama dengan 3A kuadrat plus 4A min 4. Kita faktorkan karena 3A berarti hanya mungkin 3A kuadrat hanya mungkin 3A kali A. Min 4 berarti hanya mungkin plus 6 dan min 2. Ya. Min 4 jadi min 6 jadi plus 6A min 2A jadi 4A. Min 2 kali plus 2 adalah min 4. Berarti A-nya ada dua kemungkinan. A sama dengan 23 atau A sama dengan minus 2. Nah, kita lihat opsinya kan bulat semua. Berarti kita asumsikan aja untuk A-nya sama dengan min 2 dulu. Saat A-nya min 2 berarti B itu kan Y. Berarti B adalah Y. Maka min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali min 2 pangkat 2 dikurangi min 2 ditambah 5. Berarti min 8 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7 karena min 8 tambah 8 itu 0. Jadi jawabannya adalah 7 B yang mungkin. Kalau tidak ada berarti A-nya gunakan yang 2/3. Bisa dimengerti? Gitu ya. B itu adalah Y. Y itu adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 5. Karena dia ada di kurva. Oke. Kita lanjutkan. Garis G melalui titik min 2, min 1 dan menyinggung kurva K. Y sama dengan 2 akar X. Jika titik singgung garis G pada kurva K adalah di A, B. Maka A plus B adalah oke. Ini kita asumsikan aja.
sebuah garis kurvanya Y sama dengan 2 akar X itu berarti melalui 0,0 ya. Kurang lebih aja, ini hanya ilustrasi aja. Jadi kurvanya kurang lebih demikian. Kemudian menyinggung sebuah garis. Oke, katakanlah ini garis singgung. Misalkan aja di sini, ini adalah A, B. Ya. Maka kita bisa menyatakan berapa A, berapa B. Oke, G-nya melalui ada titik di sini, titiknya katakanlah min 2, min 1 gitu ya. Asumsikan gitu aja. Nah, gradien itu adalah Y aksen. Maka kalau Y-nya itu adalah 2 akar X, kita buat ke dalam bentuk pangkat Y sama dengan 2X pangkat setengah. Berarti Y aksen adalah 2 kali setengah kali X pangkat min setengah. Maka didapatkan Y aksen itu adalah seper X pangkat min setengah. Seper X pangkat setengah berarti seper akar X. Nah itu Y aksennya. Karena dia di X sama dengan A, berarti gradiennya adalah seper akar A. Gitu ya, gradiennya adalah seper akar A. Kemudian, garis singgung itu melalui titik A, B dan min 2, min 1. Berarti MG, dalam hal ini M ya. M-nya adalah Y2 min Y1 seperti di awal, delta Y per delta X dibagi X2 min X1. Berarti dalam hal ini B min 1 per X, dalam hal ini A min 2. Ini adalah gradien. Nah, gradien ini berarti sama dengan gradien seper akar A. Bisa dimengerti? Kemudian yang kedua, karena titik A, B pada kurva juga, Y sama dengan 2 akar X, itu artinya berarti Y itu kan B, X itu kan A. Nah, jadi B itu adalah 2 akar A. Jadi B kita bisa nyatakan 2 akar A, atau A bisa kita menyatakan menjadi B kuadrat per 4. Jadi A adalah kuadrat kan ya. B kuadrat sama dengan 4A. Berarti A adalah B kuadrat per 4. Biar gampang aja. Nah ini adalah nilai A hubungannya dengan nilai B. Berarti kita udah punya 2 pernyataan. Di sini bahwa M-nya adalah seper akar A. Kemudian B-nya bisa kita ganti dengan A. Kemudian A-nya bisa kita ganti dengan B atau sebaliknya. Nah, yang mana yang lebih memungkinkan ya? Nah, ini sebagai persamaan 1, katakanlah ini sebagai persamaan 2, ini juga sebagai persamaan 2 atau persamaan 3 lah. Nah, dengan demikian kita hubungkan antara 1, 2 dan 3. Maka kita dapatkan pernyataan bahwa seper akar A berarti B per 2 ya. Jadi akar A itu B per 2. Berarti seper akar A adalah 2 per B. Jadi 2 per B. Gitu ya. Ini. Jadi seper akar A berarti 2 per B. 2 per B sama dengan B ditambah 1 per A-nya ganti dengan B kuadrat per 4 ditambah 2. Oke, kita kali silang. Berarti B kuadrat per 2 ya. Karena 2 kali B kuadrat per 4 ditambah 4 sama dengan B kuadrat tambah B. Hilangkan per 2, kita kalikan 2. Maka didapat berarti B kuadrat tambah 8 sama dengan
2B kuadrat tambah 2 ya. Oke, pindah posisi ke sebelah kiri. 2B maksud saya. Berarti 0 sama dengan B kuadrat plus 2B min 8. Oke, kita faktorkan. Maka dapat B plus 4. Ya, difaktorkan kali B min 2. B kuadrat plus 2B min 8 faktornya adalah B plus 4 kali B min 2. Berarti B sama dengan min 4 atau B sama dengan 2. Lihat B-nya. A, B. A ditambah B. Kalau misalkan negatif, masih mungkin nggak? Nggak mungkin, karena B itu harus positif. Jadi ini tidak mungkin. Maka B-nya yang dipakai adalah yang 2. Dengan demikian, kalau B adalah 2, maka A-nya adalah berarti 4 dibagi 4. Berarti 1. Sehingga A ditambah B adalah 1 ditambah 2. Berarti 3. Jadi A tambah B-nya adalah 3. Bisa dimengerti? Gitu ya. Itu hubungan antara garis singgung, kemudian garis yang menyinggung, kemudian kurva yang melalui sebuah titik, dan seterusnya. Sangat kompleks, maka kalian harus bisa memahamkan diri tentang titik pada garis, titik pada kurva, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya cukupkan dulu sekian untuk penerapan turunan fungsi aljabar yang berkaitan dengan garis singgung kurva. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa yang belum pernah subscribe, di-subscribe. Yang belum pernah like, di-like, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.